Selamat siang, kami dari kelompok 1 pada hari ini akan mempresentasikan mengenai struktur dan kegunaan dari karbohidrat untuk mata kuliah kimia bahan makanan. Sebelum memulai presentasi kami pada siang hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Christian Dinata dengan NIM 1905026055. Lalu yang kedua ada Natalia Fitriani dengan NIM 1905026052. Lalu yang ketiga ada Yeni Senobaan dengan NIM 1905026074. Dan yang terakhir ada Yusuf Abdillah Rahman dengan NIM 1905026076. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Christian Dinata dengan NIM 1905026055. Lalu yang kedua ada Natalia Fitriani dengan NIM 1905026052. Lalu yang ketiga ada Yeni Senobaan dengan NIM 1905026074. Dan yang terakhir ada Yusuf Abdillah Rahman dengan NIM 1905026076. Untuk topik materi yang akan dibahas oleh kelompok kami, yaitu yang pertama adalah sekilas mengenai karbohidrat, yang kedua ada jenis dan struktur dari karbohidrat, dan yang ketiga adalah kegunaan dari karbohidrat. Untuk materi yang pertama, yaitu sekilas mengenai karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Jadi, kata karbohidrat sendiri berasal dari kata karbon dan air. Secara sederhana, karbohidrat didefinisikan sebagai polimer gula. Karbohidrat adalah senyawa karbon yang mengandung sejumlah besar gugus hidroksil. Karbohidrat paling sederhana dapat berupa aldehid atau biasa disebut dengan polihidroksialdehid atau aldosa, atau dapat juga berupa keton yang biasa disebut dengan polihidroksiketon atau ketosa. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa karbohidrat terdiri atas atom C, H, dan O. Adapun rumus umum dari karbohidrat adalah CnH2ON atau CnH2nON. Karbohidrat atau disebut juga dengan hidrat arang merupakan molekul organik yang paling banyak ditemukan di alam dan mempunyai fungsi yang sangat luas. Karbohidrat sendiri berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sebagian besar makhluk hidup, merupakan cadangan energi tubuh dan komponen membran sel yang berperan sebagai perantara berbagai komunikasi antar sel. Gula sederhana penyusun dari karbohidrat umumnya adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Karbohidrat merupakan makromolekul yang penting bagi tongkat kehidupan makhluk hidup. Senyawa karbohidrat menyumbangkan sekitar 70 sampai dengan 80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Konsumsi rata-rata karbohidrat dalam makanan sekitar 65% dan energi yang dihasilkan dari metabolisme seluler karbohidrat tersebut akan digunakan untuk metabolisme biomolekul lainnya seperti protein, lemak, dan asam nukleat. Selain itu, lebih dari 90% komponen penyusun tumbuhan kering adalah karbohidrat. Karbohidrat sendiri merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang dapat berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda, meski terdapat persamaan-persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. Semua karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat yang penting dalam ilmu gizi dibagi menjadi dua golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Pada karbohidrat sederhana, terdiri atas yang pertama ada monosakarida. Monosakarida sendiri merupakan molekul dasar dari karbohidrat. Lalu yang kedua ada disakarida. Disakarida ini terbentuk dari
dua monosa yang dapat saling terikat. Dan yang terakhir ada oligosakarida, yaitu gula rantai pendek yang dibentuk oleh galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Lalu, selanjutnya ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks sendiri terdiri atas polisakarida yang terdiri dari lebih dari dua ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida non-pati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu jenis dan struktur karbohidrat. Jenis karbohidrat. Karbohidrat yang paling penting dalam ilmu gizi dibagi menjadi dua golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida yang merupakan molekul dasar dari karbohidrat, disakarida yang terbentuk dari dua monosa yang dapat saling terkait, dan oleosakarida yaitu gula rantai pendek yang dibentuk oleh galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida yang terdiri atas lebih dari dua ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida non-pati. Selanjutnya, karbohidrat selain berfungsi untuk menghasilkan energi, juga mempunyai fungsi lain bagi tubuh. Fungsi lain karbohidrat yaitu memberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, serta membantu pengeluaran feses. Baik, masuk kepada jenis karbohidrat yang pertama. Karbohidrat sendiri itu dibedakan berdasarkan hal-hal tertentu, dalam artian kata seperti jumlah unit, kemudian ukuran, rantai karbon, lokasi gugus, serta stereokimianya. Nah, jika kita lihat berdasarkan jumlah unit gula, karbohidrat itu digolongkan menjadi 4 golongan utama, yaitu ada monosakarida yang terdiri atas 1 unit gula, disakarida itu terdiri atas 2 unit gula, oligosakarida yang terdiri dari 3 sampai 10 unit gula, dan yang terakhir ada polisakarida yang terdiri lebih dari 10 unit gula. Nah, keempat macam gula ini dalam tubuh masing-masing punya peranannya sendiri-sendiri dalam proses metabolisme dalam tubuh. Kemudian masuk kepada struktur karbohidrat yang pertama, yakni monosakarida. Kita tahu sendiri bahwa berdasarkan jenis unit gulanya tadi, karbohidrat dibedakan menjadi monosakarida, yang dimana unit gulanya terdiri atas 1 gula tunggal. Struktur dari monosakarida sendiri terdiri dari gugus aldehid atau keton dengan 2 atau lebih gugus hidroksil atau OH. Nah, monosakarida sendiri memiliki gugus fungsional aldehid yang disebut dengan aldosa, sedangkan gugus keton disebut ketosa. Aldosa paling sederhana adalah gliseraldehid yang terdiri dari 3 atom C, sedangkan ketosa yang paling sederhana adalah dihidroksiseton. Atom C pada monosakarida biasanya berupa atom karbon kiral, sehingga monosakarida memiliki stereoisomer. Itu untuk struktur karbohidrat monosakarida bisa diperhatikan pada gambar bahwa struktur monosakarida adalah seperti gambar berikut ini. Kemudian masuk kepada struktur karbohidrat berikutnya yang akan kita pelajari, yakni oligosakarida. Oligosakarida dapat kita perhatikan bersama, contohnya pada gambar berikut ini. Berikut adalah struktur oligosakarida. Oligosakarida sendiri terbentuk karena adanya ikatan glikosidik antara molekul monosakarida pada atom C1 dengan gugus hidroksil. Jadi, oligosakarida tadi strukturnya terbentuk karena ikatan karbon pertama molekul dengan gugus hidroksil atau yang kita kenal dengan OH pada molekul lainnya. Akan tetapi, ikatan glikosidik juga mungkin terjadi pada ikatan, dapat terjadi dalam bentuk molekul alfa maupun beta. Itu untuk struktur dari oligosakarida. Oke, masuk kepada struktur karbohidrat berikutnya yakni polisakarida.
Apa sih itu polisakarida? Polisakarida sendiri adalah jenis karbohidrat yang tersusun atas unit monosakarida yang kompleks. Jadi polisakarida sendiri tersusun atas unit-unit monosakarida yang akhirnya membentuk struktur raksasa yang sangat kompleks. Nah, struktur karbohidrat inilah yang kita kenal sebagai polisakarida. Polisakarida sendiri adalah unit monosakarida yang terikat secara glikosidik. Nah, secara nomenklatur, polisakarida itu dibedakan menjadi dua, yakni hemopolisakarida dan heteropolisakarida. Perbedaannya sendiri terletak pada jika pada polisakarida itu monosakaridanya yang menyusunnya sama, maka dia masuk ke dalam jenis homopolisakarida. Sedangkan jika monosakarida yang menyusun struktur polisakaridanya ini tadi berbeda, maka polisakarida yang terbentuk adalah jenis heteropolisakarida yang terdiri atas unit monosakarida yang berbeda. Nah, itulah tadi perbedaan antara hemopolisakarida dan heteropolisakarida. Polisakarida juga itu berfungsi sebagai bahan makanan cadangan, yaitu yang kita kenal sebagai pati dan glikogen. Nah, itulah tadi sekilas mengenai struktur karbohidrat yang jenis polisakarida. Untuk strukturnya dapat kita perhatikan bersama pada contoh gambar di samping. Sekian mengenai struktur karbohidrat, berikutnya akan masuk kepada kegunaan dan fungsi karbohidrat. Materi ketiga yaitu kegunaan karbohidrat. Kegunaan karbohidrat. Yang pertama, sumber energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat di dalam tubuh sebagian berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera, dan sebagian lagi disimpan sebagai glikogen dalam hati dan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan lemak. Sistem saraf sentral dan otak sama sekali tergantung pada glukosa untuk keperluan energinya. Yang kedua, memberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Gula tidak mempunyai rasa manis yang sama. Fruktosa adalah gula paling manis. Yang ketiga, penghemat protein. Protein akan digunakan sebagai sumber energi jika kebutuhan karbohidrat tidak terpenuhi, dan akhirnya fungsi protein sebagai zat pembangun akan terkalahkan. Yang keempat, mengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Yang kelima, membantu pengeluaran feses. Karbohidrat membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses. Selulosa dan serat makanan mengatur peristaltik usus, sedangkan hemiselulosa dan pektin mampu menyerap banyak air dalam usus besar sehingga memberi bentuk pada sisa makanan yang akan dikeluarkan. Serat makanan mencegah kegemukan, konstipasi, hemoroid, penyakit-penyakit divertikulosis, kanker usus besar, penyakit diabetes mellitus, dan jantung koroner yang berkaitan dengan kadar kolesterol. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai struktur dan kegunaan dari karbohidrat. Kurangnya kami mohon maaf, saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih. Baik, ini adalah sekilas dari anggota-anggota kelompok 1.